Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 TPB Agama Islam kelas 53 akan menjelaskan tentang 10 potensi bahaya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak sesuai dengan pemahaman Islam. Nama saya Syahadat Raihana Zera, NPM 1101102000256. Yang pertama, ilmu yang didapat dengan tidak niat atau sepotong-sepotong. Dalam menuntut ilmu, alangkah baiknya kita mempelajarinya secara lengkap. Perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, kita dapat dengan mudah mendapatkan ilmu. Ilmu yang dipelajari sepotong-sepotong atau tidak lengkap dapat membuat suatu kesalahpahaman yang dapat berakibat fatal. Yang kedua, menuntut ilmu dengan niat atau tujuan yang salah. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, seseorang dapat dengan mudah mengembangkan suatu hal yang dapat berpengaruh. Tentunya, dengan niat yang salah, ilmu atau perkembangan teknologi yang bisa berguna dapat menjadi bencana. Lalu yang ketiga, menuntut ilmu yang dapat merugikan. Banyak sekali ilmu yang dapat dikembangkan seseorang. Perkembangan ilmu dan teknologi seakan tidak akan ada habisnya. Namun, kita harus memilih ilmu yang berdampak positif bagi masyarakat. Banyak sekali ilmu yang dapat merugikan orang lain seperti ilmu sihir. Maka dari itu, kita harus memilih ilmu yang tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, nama saya Kulsum Khairatun Hisan, NPM 1301102000104. Yang keempat, terlenanya manusia dalam hal-hal yang melalaikan. Dengan semakin majunya teknologi, tentu banyak tipuan-tipuan yang terlihat lebih menyenangkan daripada mempelajari ilmu agama. Selain itu, tentu manusia akan semakin terlena dengan konten-konten berupa kesenangan dunia yang menyebabkan tidak bersungguh-sungguhnya mereka dalam menuntut ilmu agama. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila." Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan kesungguhan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 8. Yang kelima, tersebarnya ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemajuan teknologi memudahkan masyarakat untuk menyebarkan segala hal yang mereka ingin sebarkan atau apa yang mereka telah dapatkan. Saat itulah, sebagai pembaca yang bijak, kita harus memilah mana yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan mana yang tidak. Yang keenam, seiring kemajuan teknologi, banyak kebiasaan-kebiasaan yang menyalahi aturan yang dianggap biasa di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pergaulan di mana seolah tak terlihat batas antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan ikhtilat atau berbaurnya laki-laki dan perempuan. Baik, selanjutnya saya Muhammad Adriel Zanitra Rahmatinski dengan nomor NPM 120404200052. Selanjutnya ada cenderung digunakan untuk berleha-leha. Sebagaimana kita tahu, media sosial saat ini, teknologi saat ini cenderung digunakan kita sebagai individu untuk berleha-leha daripada untuk belajar, beredukasi, mencari ilmu, entah itu ilmu duniawi, akademis, atau agama. Kita cenderung untuk berleha-leha seperti kebanyakan remaja saat ini berleha-leha dengan bermain game, bermain media sosial secara berlebihan, tidak mengenal batas waktu, dan ini perlu kita hindari. Yang kedelapan ada materialisme. Sebagai kita tahu, semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang juga rasa kita untuk memiliki teknologi tersebut. Semakin teknologi itu bagus, semakin teknologi itu baru,
kita cenderung ingin memiliki karena kita ingin berkompetensi dengan individu yang lain. Dan ini juga termasuk dampak negatif dari perkembangan teknologi. Yang kesembilan adalah menyombongkan diri di media sosial. Sebagaimana kita tahu, media sosial saat ini tidak hanya digunakan untuk mengedukasi, memberi informasi, untuk sharing-sharing mungkin, tapi juga untuk menyombongkan diri. Bahkan dari kita ada yang tidak sadar bahwa kita juga sebenarnya menyombongkan diri di media sosial, tapi kita berlindung di balik ini hanya sharing, ini hanya post, ini hanya post semata gitu. Dan ada juga cenderung yang orang yang berpura-pura baik, berpura-pura sedekah hanya untuk menyombongkan diri di media sosial, hanya untuk mendapat pujian dari individu lain. Yang ke-10 ada tidak mendengar saat dosen atau guru sedang berbicara. Ini yang biasa kita dapat ketika kita di bangku SMA dulu, ataupun mungkin sekarang di era digital saat ini, kita cenderung tidak mendengarkan guru atau dosen saat sedang mengajar. Kita malah bermain HP, asik dengan gadget sendiri, asik dengan media sosial kita sendiri. Sekian penjelasan dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat menjadi pengingat dan kebermanfaatan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.